Selain terancam pidana lantaran banyaknya pihak yang melaporkan, apa yang disampaikan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo, Saudara, Rocky Gerung juga terancam nantinya terindikasi bisa dihukum adat dari beberapa statement dari masyarakat adat Dayak. Hal ini berkaitan soal hinaan yang memang disampaikan oleh Rocky Gerung yang juga dianggap berkaitan soal berdirinya IKN di Kalimantan. Tokoh Dayak sendiri dikabarkan menyikapi tegas Rocky Gerung yang memberikan makian pada Presiden Joko Widodo dan IKN yang disebutnya diperdagangkan. Sebelumnya, Relawan Indonesia Bersatu telah resmi membuat laporan bagi Rocky Gerung dan juga Refli Harun di Polda Metro Jaya. Di samping itu, Rocky Gerung juga dinilai sudah melakukan pelanggaran UU ITE. Makian dengan mengandalkan kalimat yang tak layak ini disampaikan Rocky Gerung yang kemudian dianggap bisa berpotensi melakukan pelanggaran ketentuan ITE. Laporan Relawan Indonesia Bersatu ini disampaikan ke Polda Metro Jaya pada 1 Agustus 2023, Saudara. Selain itu, sikap tegas juga disampaikan oleh Sekretaris Hukum Bala Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat beserta dengan sejumlah tokoh Dayak lainnya. Sikap tersebut merupakan buntut aksi atau ucapan yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang memberikan makian terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka keberatan dengan kalimat yang disampaikan Rocky Gerung soal IKN diperdagangkan. Untuk itu, selain meminta agar nantinya Rocky Gerung segera ditangkap dan ditindak oleh kepolisian, masyarakat adat Dayak ini juga mengatakan bahwa seharusnya Rocky Gerung mendapatkan hukum adat. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan. Salam solidaritas ya teman-teman sekalian, teman-teman media yang saya hormati. Hari ini saya Irfan Fahmi bersama dengan rekan-rekan saya dari Dewan Pimpinan Nasional DPN Relawan Perjuangan Demokrasi, ada Bung Jimmy Fajar, ada Bung Ajri Safei, ada Bung Edo ya, dan bersama juga dengan teman-teman dari DPD DKI Jakarta hadir di sini dalam rangka membuat laporan polisi terkait adanya peristiwa yang kami duga merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal publik namanya Rocky Gerung. Ya, perbuatannya apa? Perbuatan mengucapkan kata-kata dalam suatu orasi di suatu tempat dengan ucapan bahwa Jokowi itu bajingan yang tolol. Dan juga ada sebutan lain yaitu bajingan yang pengecut begitu. Nah, teman-teman DPN Repdem teman-teman DPN Repdem menugaskan ya, kepada seluruh kader DPN Repdem secara serentak hari ini Rabu tanggal 2 Agustus untuk membuat laporan polisi di semua tingkatan wilayahnya, baik itu Polda, kalau DPD tingkat provinsi maupun tingkat Polres untuk teman-teman di wilayah DPC kabupaten kota. Dan yang ini kami lakukan dan sebagian sudah berjalan, yang kami pantau sudah melakukan laporan di berbagai tempat. Saya kira itu pembuka dari saya. Nanti ada tambahan lagi dari rekan saya Bung Jimbong dan Bung Fajri Sapri dan Bung Edo. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya dari DPD Republik DKI Jakarta sekaligus juga Dewan Pimpinan Nasional
bahwa kita hadir ke sini juga ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara Rocky Gerung itu sudah menimbulkan kerasahan di tingkatan masyarakat. Adapun kalaupun ini tidak dihentikan atau dibiarkan secara terus-menerus, ini akan menjadi polemik di tingkatan masyarakat. Teman-teman juga mengetahui bahwa hampir di beberapa wilayah daerah atas pernyataan Rocky Gerung ini sudah menimbulkan kerasahan dan bahkan menimbulkan adanya gejolak-gejolak di masyarakat. Nah, berdasarkan hal itulah kita hadir di Polda Metro Jaya ini supaya aparat penegak hukum menjatuhkan atau memeriksa saudara Rocky Gerung atas tindakan perbuatannya yang telah melanggar hukum sesuai disampaikan oleh Bang Irfan tadi, sehingga keadaan kami di sini adalah menyatakan sikap secara tegas bahwa kami sebagai warga negara Indonesia ingin menegaskan bahwa hentikan saudara Rocky Gerung untuk menimbulkan provokasi-provokasi, ujaran-ujaran kebencian karena dia adalah salah satu orang yang ingin memecah belah bangsa ini, dan itu harus kita hentikan bersama-sama. Dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara seperti Rocky Gerung tidak bisa kita biarkan karena ujaran-ujaran kebencian, provokasi-provokasi dengan diksi-diksi yang dia bisa memoles kata-kata, padahal sebetulnya dia hanya ingin untuk memecah belah bangsa ini. Mungkin untuk sementara itu dulu. Laporan ini Bang terkait pasalnya yang dilaporkan apa Bang? Boleh. Pasal 28 Undang ITE, pasal 14A, kemudian Undang 21 tahun 2006, pasal 14 dan 15. Kencengan pasal nomor 1 tahun 1946, pasal 14 dan 15 itu mengenai kegaduhan, menciptakan kegaduhan di masyarakat. Kemudian pasal 45A Undang ITE karena itu menimbulkan kebencian, perusuhan terhadap Bukti yang dibawa apa Bang? Bukti yang dibawa untuk laporan? Ada video tadi, ada ya total video ya, video yang Udah nyampe mana? terus ya kita kemudian KTAP kita karena kita merasa kelompok kita sebagai kader perjuangan ya kan videonya. Adapun tuntutan-tuntutan kita nanti kita akan bagi ke teman-teman berdasarkan press release kita dan bagi ke teman-teman wartawan media nanti. Bang, terkait delik aduan ini gimana Bang? Terkait delik aduan sendiri. Delik aduan. Kalau Undang-Undang Nomor 1 1996 itu bukan delik aduan. Itu delik umum. Kalau Anda bikin kegaduhan di masyarakat, polisi tanpa aduan pun mestinya polisi tangkap. Kok terkait saya tahu dari rep harus juga menyiarkan internet ya kalau itu kan urusan etik. Ya, saya tidak yang kita laporkan bisa. Berarti yang dilaporkan cuma Rocky Gerung. Ya, kalau nanti dalam proses penyidikan, jika ternyata itu melalui sarana akun channel YouTube-nya saudara Rocky Gerung, ya itu merupakan proses hukum yang harus diterima, gitu ya. Karena sebagian saya pantau teman-teman yang lain melaporkan juga Rocky Gerung, tapi kami fokus pada Rocky Gerung. Tapi ini berarti belum sedang proses. Ada kawan kami yang di dalam sedang lagi proses arbitrasi untuk penerbitan LP. Bang, sebelumnya kan Rocky Gerung juga dilaporin 2 hari lalu sama ada laporannya udah diterima Bang. Itu udah koordinasi sama yang laporin sebelumnya belum Bang? Kami semua masyarakat tuh punya hak untuk melapor. Dan kami kader PDI Perjuangan yang dalam hari ini melaporkan itu. Kader PDI Perjuangan ini dididik untuk menjadi berpolitik yang etis. Berpolitik itu membangun peradaban, menciptakan peradaban, menciptakan masyarakat yang beradab, beraturan, bertata krama. Itu kader PDI. Makanya kami datang ke sini pun, kami kalau bukan politik yang tidak beradab, hari ini pun kita jemput, kedatangin rumah Rocky, ngapain lama-lama? Oke Bang. Tapi karena kita politik yang membangun peradaban, ada mekanisme hukum yang harus kita tempuh. Kita datang ke Polda, membuat laporan itu. Kalau enggak ya saya datangin rumah Rocky itu, rumah Rocky Gerung itu datang, ngapain lama-lama? Oke. Memang kenapa jadi lama dari pagi sampai sore? Ya, kita harus memang membatas untuk penentuan pasal-pasalnya apa yang harus kita laporkan kepada saudara. Diskusinya panjang, cukup kalau nanti lapor kita sudah diterima. Yang pertama bahwa kita paham betul soal delik aduan itu. Kita sepakat
kalau ada kegaduhan siapa yang dirugikan? Tentunya kan harus dia melaporkan sendiri kan gitu ya. Maka setelah kita ikutin seluruh pembicaraan dari saudara Rocky Gerung, kita menemukan juga ada delik pidana terkait soal salah. Jadi terjadi keonaran, terjadi kegaduhan. Jadi teman-teman media tahu kan, hampir di seluruh kota beberapa laporan sudah terjadi di ada di Jawa Timur, ada di Medan, terus hari ini ada di Polda Metro Jaya, termasuk hari ini juga di Badas Krim. Itu dia. Ya, jadi laporan kita sudah terima, tentu segala bukti-bukti sudah kita serahkan kepada penyidik yang kita tunggu proses dari mereka. Dengan harapan, saya perlu menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Ya, jadi semua harus bertanggung jawab terhadap ucapannya, harus bertanggung jawab pada perkataannya. Maka laporan ini akan terus kami kawal. Jadi tidak saja hanya laporan-laporan nih, lagi rame-rame euforia laporan enggak. Kita lapor, kita kawal sampai memang ini masuk ke jalur persidangan. Ya, gitu kan? Oh, ini bukti laporannya. Cukup ya? Oke, cukup. Oke. Nah, kalau soal pasal yang ditanya, itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan 15. Nah, terus yang kedua mengenai syarat bahwa memang tentu diskusi kita dengan penyidik tadi, akhirnya penyidik setuju untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 28 ayat 2 tentang syarat. Ya, ITE. Ya, upaya hukum akan kita kawal dan kita nggak main-main. Ya, ini harus kita proses sampai masuk ke persidangan. Ya. Pak Tobing, kan hari ini kan Pak Presiden Jokowi sendiri sudah bersuara terkait pernyataan dari yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung, dan Pak Presiden Jokowi memilih untuk tidak memikirkannya dan itu menganggap itu angin lalu. Lantas apakah ini akan memungkinkan untuk mencabut laporannya atau seperti apa? Kalau Pak Presiden kan mungkin harusnya itu haknya Bapak Presiden Pak Jokowi. Jadi Mas boleh tanya langsung ke beliau. Iya, dengan adanya sikap seperti itu, apakah dari DPP PDIP sendiri akan mencabut laporannya atau seperti apa, atau tetap menjalan? Tetap pada pendirian kita. Ya, ini kan terkait soal sarah ya. Yang dirugikan seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, termasuk kami kader PDI Perjuangan. Nah, itu kita belum ke sana. Kita coba lihat. Tingkat kita baru laporkan hari ini. Sejauh ini sejauh itu baru itu. Ya. Ada kemungkinan banyak mau Masih akan berkembang. Dan ada banyak laporan selain Barreskrim, ada berapa seluruh laporan? Belum tahu, tapi kan ini memang keseriusan bahwa ini betul-betul seluruh pejabat Bapak Presiden Joko Widodo itu mereka sangat marah dan murka. Ya, mereka laporkan ini yang dimaksud dengan kegaduhan. Bang, barang Ya, buktinya jadi apa? Barang buktinya yang diserahkan apa? Oh, ada banyak. Semua Kepada Kepolisian Republik Indonesia